tadi sudah dibacakan oleh qori kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, usuri tauladan yang baik. Tadi kata Pak RT, mudah-mudahan kita bisa meniru baik secara muamalah maupun secara ibadah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini saya ingin memberi kunci dulu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh Mas Heri, sahabat saya. Tadi saya disebut penyusun hatam. Hatam itu singkatannya hafal tanpa menghafalkan. Jadi Bapak Ibu, saya lahir di Rumah Sakit Persahabatan kecil di Jalan Waru, Rawamangun. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Alhamdulillah, meskipun anaknya 10 semuanya jadi orang. Ya iyalah, masa jadi kambing ya. Alhamdulillah semua jadi orang. Pada tahun 1980 saat itu usia saya 5 tahun. Dan saat itu bapak saya kaget. Kenapa kaget? Ini Latif anak ke-8 kagak diajarin hafalan Al-Quran. Kakak-kakaknya diajarin, tapi ini yang anak ke-8 kagak diajarin. Tapi kagetnya bapak saya kenapa? Karena ketika nanya kepada kakak saya bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Kalau kakak saya lambat jawabnya, saya langsung samber. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Cukup. Tanya lagi kakak saya satu lagi, anak ke-6. Fauzi, coba lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah. Kalau kakak saya lambat jawabnya, saya samber lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kaget bapak saya, ya Allah, ini anak kagak diajarin kenapa bisa hafal. Akhirnya saya diikutkan lomba musabaqah hifdzil Quran tingkat DKI. Anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8 ikut lomba musabaqah hafalan Al-Quran tingkat anak-anak tingkat juz amma di DKI. Saya nomor urut 73 dan alhamdulillah dari sekian banyak peserta terbaiknya se-DKI adalah alhamdulillah anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. DKI diborong sama satu keluarga. Alhamdulillah. Yang membuat unik adalah saat itu saya nggak ngapalin satu ayat pun dari juz amma. Tapi alhamdulillah hasilnya hafal, dilombakan di DKI, menang. Mau tahu nggak caranya? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Benar. Berhubung waktunya singkat, saya langsung ambil oleh-oleh aja deh. Ada yang bawa handphone di sini? Bawa handphone nggak? Yang bawa handphone keluarin coba. Yang bawa handphone keluarin. Pastikan ada pulsanya ya. Ada datanya. Udah? Buka Play Store, cari namanya Hatam. Ini nih, Hatam ya. Daripada saya lama-lama jelasin, udah langsung di situ aja dah. Buka Play Store, namanya HATAM, singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Itu sudah kami konsepsikan. Kok saya bisa ya
nggak pakai ngapalin, hasilnya apal, dilombakan, alhamdulillah menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya ada di aplikasi Hatam, silakan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di situ videonya sudah saya masukin di situ. Pokoknya tinggal pelajari aja, tutul dan siap-siap kaget, loh kok anak saya tahu-taunya apal ini, loh kok cucu saya tahu-taunya apal itu. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya. Ini oleh-oleh pertama. Mudah-mudahan oleh-oleh ini terus manjang nih. Nah, terus manjang. Kalau ingin tahu lebih lanjut silakan hubungi Mas Hedi. Tata caranya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memudahkan kita di dalam menghafalkan Quran. Maka anak-anak saya 5 tahun, 3 tahun, saya kaget tahu-taunya udah hafal 3 juz. Tahu-taunya apal ini, apal itu, saya nganterin, ayo baca Waqiah apal, Al-Mulk apal, Ar-Rahman apal, Al-Kahfi apal. Kaget saya, ya Allah. Rahasianya apa? Sudah saya tuangkan di situ. Supaya apa? Supaya orang-orang gampang, nggak perlu punya bapak kayak bapak saya. Bapak saya Pak Haji Ahsan di sana kriterianya 3. Kok punya anak hafal tanpa menghafalkan 3? Bapak saya kriterianya. Yang pertama, bapak saya fasih. Yang kedua, bapak saya banyak waktu. Karena bengkel las di situ di Jalan Waru, kalau ada customer datang dilayanin, nggak ada customer ngajarin ngaji kepada anak-anaknya. Yang diajarin kakaknya, adanya ikut dengar juga. Nah, itu. Yang ketiga, jadi ada fasih, banyak waktu, sabar. Saya mau tanya, kira-kira punya bapak-bapak yang kayak begini nih, fasih, banyak waktu, sabar, kira-kira nyari bapak kayak gini susah atau susah? Pakai seri kecil apa besar, Bu? Besar. Ini susah nyari bapak yang kayak begini. Daripada susah-susah, ya udah deh, saya bikin aplikasi yang kayak bapak saya. Nah, jadi tinggal ditutul, diperdengarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, dan kita semua. Insya Allah kita bisa hafal tanpa menghafalkan. Ini oleh-oleh pertama. Nah, berhubung sudah jam 12 kurang, kurang banyak ya. Oleh-oleh yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan sharing kunci bagaimana kita bisa mengikuti Rasul yang tadi disampaikan oleh Pak RT tadi. Secara muamalah maupun secara ibadah, Rasul adalah contoh terbaik. Beliau suri tauladan, dibacakan oleh kori kita tadi yang suaranya merdu. Mana korinya tadi? Liman kana yarjullah, syaratnya 3 kalau ingin bisa mengikuti Rasul. Liman kana yarjullah, pertama syaratnya dia berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya memang nyari ridho Allah. Maka kalau hidupnya hanya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, nggak peduli ridho Allah, nggak akan bisa mengikuti Nabi. Tujuannya mencari jabatan setinggi-tingginya tapi nggak peduli ridha Allah, nggak akan bisa mengikuti Nabi. Bapak Ibu, saya dulu ikut training, trainernya Randall F. Hyde dari Amerika. Dia nanya, kita kerja nyari apa? Kita kerja buat apa? Lalu ada yang jawab, we work for money. Kita kerja nyari duit. Apa kata dia? Oke, we work for money. Who else? Siapa lagi? Lalu saya nunjuk, saya. Oke, you. We work for Allah. We work for God. Saya bilang begitu kan? Apa kata dia? God. Oke, God. Oke. Who else? Siapa lagi? Lalu tiba-tiba ada yang jawab, yes, you. Apa kata orang ketiga? We work for family. Nah, kita kerja untuk keluarga, kata dia. Apa kata si bule? Yes, we work for family, kata dia gitu kan. Kerja itu untuk membahagiakan keluarga, kata si bule. Kata siapa? Si bule. Tapi saya nggak silo sama bule, karena istri saya juga bule.
buleli. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi si bule kerja itu for family, bagi saya enggak. Kerja itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kerja untuk family dengan kerja untuk Allah? Kalau kerja semata-mata untuk keluarga, lalu suatu saat istrinya bilang sama suaminya, "Mas, itu sama-sama kerja di pabrik, sama-sama 30 tahun. Dia mobilnya udah Fortuner. Mas, masih Astrea Supra. Pokoknya aku malu mas pertemuan para istri-istri karyawan. Aku nggak bahagia kalau belum punya Fortuner," kata dia. Kata suaminya, "Oke lah kalau begitu. Kau mau apa? Pastikan ku beri." Ya, kata suaminya ya. "Kau minta apa? Akan ku turuti. Meski harus aku terlelap dan letih. Ini demi kamu sayang." Begitu ya. Wah, pokoknya apapun akan kulakukan, yang penting kamu bahagia. Mau halal haram hantam, kata suaminya. Work for family, yang penting keluarganya bahagia. Mau haram gak peduli, Allah murka gak peduli, yang penting keluarganya bahagia. Lain sama orang Cipinang. Ketika istri berkata, "Mas, itu sama-sama kerja 20 tahun, yang itu udah pakai Innova. Mas cuman pakai Astrea Supra. Pokoknya aku malu mas." Apa kata orang Cipinang? "Dek, adek kan tahu anak kita 10, anak kita pada menyantren. Adek kan tahu gaji abang berapa kan? 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Dek, ini kita anak-anak menyantren pada lulus, pada kuliah. Itu aja kita bersyukur kepada Allah. Tapi abang akan lakukan apapun yang membuat kamu bahagia, selama sesuai dengan ridha Allah." Ini work for Allah. Kata suaminya, "Ya Allah, engkau titipkan kepada aku, engkau beri amanah kepada aku berupa keluarga. Ya Allah, ini adalah titipan dari engkau ya Allah. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, karena ini adalah titipan dari engkau ya Allah. Terimalah amal ibadahku ini ya Allah. Aku akan lakukan apapun untuk membahagiakan keluarga, selama itu sesuai dengan ridho-Mu ya Allah." Alhamdulillah. Ini orang yang kayak begini nih, insya Allah bisa mengikuti Nabi nih. Nah, kunci pertama ya. Pertama yang dia cari adalah ridho Allah. Karena kalau bukan ridho Allah, yang dia cari dunia melulu. Dunia melulu, harta melulu, sehingga kehidupan akhirat terlupakan. Nah, itu ya. Dunia mulu. Saking gila-gila terhadap dunia, dia berangkat. Ini kan gang subuh ya, berarti subuh dulu. Ini sebelum subuh udah berangkat. Alasannya apa? Di sono habis subuh customer udah banyak, sebelum subuh dia berangkat. Keuntungan gak seberapa. Untuk menuju pasar, sholat subuh ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Dia berbuat sesuatu di dunia, tetapi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja yang kedua. Jadi yang pertama, kita hidup ini sebenarnya kita cari apa? Ridho Allah atau bukan? Kita cek lagi, evaluasi lagi, ridho Allah atau bukan. Kalau ridho Allah, insya Allah kita menjadi orang sabar. Kalau ridha Allah yang kita cari, insya Allah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata-kata kita yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Nggak apa-apa saya di dunia hartanya nggak banyak, yang penting Allah ridho. Nggak apa-apa saya ambil untung kecil ini halal daripada untung besar tapi haram, yang penting Allah ridho. Nah, ini Allah ridho Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah, dan dia orientasinya akhirat.
Kalau kata pangersa Abah Anom di pesantren Suryalaya, hiduplah di dunia, orientasi akhirat, kolbu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasinya akhirat. Kenapa kita harus orientasi akhirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlama yaj'alu ahadukum isba'ahu atau usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini dibandingkan dengan akhirat ini bagaikan salah satu di antara kamu mencelupkan jarinya ke samudera yang luas. Angkat jari itu, lihat berapa banyak yang netes, itulah dunia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sih kita harus berorientasi akhirat? Karena dunia cuma satu tetes. Alangkah ruginya orang yang berbuat segalanya demi satu tetes ini, melupakan samudra yang luas. Na'udzubillah min dzalik. Karena dunia ini cuma persinggahan. Dunia hanyalah persinggahan, begitu ya, dari sebuah perjalanan panjang. Ada kol-kolahnya nih ujungnya nih. Jadi dunia hanya ya cuman satu tetes doang, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, suatu saat ada seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami. Tiba-tiba bangun tidur beliau nangis. Ditanya sama santrinya, "Pak Kiai, kok tiba-tiba nangis, ada apa?" "Iya, saya semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat." "Aku mimpi apa?" "Mimpinya begini. Ceritanya ada seorang pedagang daging. Dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia dihisap, ternyata dihisapnya keburukannya lebih banyak sedikit daripada kebaikan. Tapi dia minta kepada malaikat, "Wahai malaikat, dulu waktu aku dagang di dunia, itu ada customer aku mau beli daging daganganku. Pas mau beli daging, dagingnya dipegangnya kenceng. Itu sama customer itu, saking kencengnya membekas tangannya di daging itu. Udah megangnya kenceng, kagak jadi beli. Wahai malaikat, aku tidak memasalahkan dia gak jadi beli, itu terserah. Tapi gara-gara dia pegang kenceng, daging aku beratnya berkurang sedikit, wahai malaikat. Aku minta keadilan, wahai malaikat." Akhirnya benar. Lalu diambillah. Saat itu Bapak Ibu nggak bisa bayar pakai uang. Rupiah nggak kepake, dolar nggak kepake, yen nggak kepake. Yen ono duit bayar, yen nggak ono duit nggak bayar, kurang lebih begitu ya. Yen nggak kepake di sana. Lalu bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai pahala. Akhirnya diambil pahala customer itu sedikit sebesar zarroh, dikasih ke pedagang daging itu, ditimbang ulang. Pas ditimbang ulang, alhamdulillah lebih banyak kebaikannya, sedikit banget dah. Tapi karena lebih banyak kebaikannya, akhirnya dia masuk surga. Alhamdulillah. Gantian pelanggannya ditimbang. Ternyata pelanggan itu tadinya lebih banyak kebaikannya, sedikit banget dah. Gara-gara diambil kebaikannya itu, diberikan kepada tukang daging, akhirnya keburukannya melebihi kebaikannya sedikit banget. Keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit aja, ntar di sana akan merasakan hasilnya, akan memetik hasilnya. Itulah pengadilan akhirat. Nggak ada bisa dimain-mainin sedikit pun. Tetapi barang siapa yang melakukan keburukan sedikit aja, di sana akan terkena akibatnya. Naudzubillah min dzalik. Orientasi akhirat. Maka Abu Yazid Al-Bustami melihat pemandangan di dalam mimpinya, yang satu tadinya ahli neraka jadi ahli surga gara-gara kebaikan sedikit, pahala sedikit ditimpakan kepada dia. Yang satu tadinya harusnya ahli surga jadi ahli neraka gara-gara dia megang daging, mendolimi orang lain. Itu baru kezaliman kecil. Ya Allah. Abu Yazid Al-Bustami menangis, saya nggak tahu saya termasuk yang mana. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya dagang itu harus hati-hati, apalagi dagang online sekarang nih ya. Dagang online memberikan deskripsi fotonya yang mana, barangnya lain lagi. Nanti customernya pada komplain, ya Allah dulu aku beli online barangnya dipoto bagus banget, yang datang jelek, aku komplain ya Allah. Itu para pedagang online yang gak jujur, itu nanti kebaikannya diambil, dirampas, diberikan kepada para customer. Sebaliknya customer, bang beli bang sekilo, udah tambahin dah, dia rauk sendiri, udah prek. Kata pedagangnya, ya Allah untung tipis, saya capek, saya tolak bagaimana, enggak ditolak untungnya hilang. Akhirnya pedagangnya mengeluh, ya Allah aku terzalimi ya Allah. Di akhirat bisa jadi dia nuntut kebaikan kita. Naudzubillah min dzalik. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau orang lain nimbang buat dia, dia mintanya dilebihin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nimbang buat orang lain dikurangin. Nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah itu bukan orang gang subuh. Orang gang subuh ini wajah-wajahnya wajah ahli surga semua. Amin. Kelihatan wajah-wajahnya. Wajahnya kelihatan. Kelihatan ya, meskipun sedikit ya karena ada maskernya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengadilan akhirat. Maka orang yang berorientasi akhirat, dia nggak berani mendolimi sedikit pun. Suatu saat saya beli bakso sama istri di Jalan Haji Naman dekat rumah beliau nih, bakso Wonogiri. Beli bakso, mie ayam, bakso urat 2, mie ayam bakso biasa 2, begitu kan? Kita bawa dah ke pesantren. Pas saya bilang sama istri, bun gimana bun? Pas dilihat kembaliannya, oh kembaliannya 30.000. Bun coba hitung ulang, kok bisa begitu? Ntar pas dihitung, ternyata harusnya kembaliannya 10.000, bukan 30.000, harusnya 90.000. Dia bilangnya 70.000. Akhirnya kami balik lagi, minta hitung bersama. Pak, ini berapa nih total sekian? Berarti total berapa? 90.000. Tadi Bapak ngasih kembalian kepada saya 30.000. Nah, jadi kita kudu hati-hati sama dunia nih. Kudu hati-hati sama muamalah tadi yang disampaikan oleh Pak RT. Kalau enggak, kita bisa hancur di sono. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang yang bisa mengikuti Rasul, yang sejujur-jujurnya adalah orang yang orientasinya akhirat. Orang yang gak peduli akhirat gak bakalan bisa ngikutin Rasul.
Kalau dunia mulu nggak bakalan bisa ngikutin Rasul. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau udah begitu caranya gimana kita minta maafnya? Klarifikasinya bagaimana? Klarifikasinya begini. Saya mau cerita lagi. Mau nggak dengerin ceritanya? Mau apa mau banget? Ceritanya seorang sufi lagi namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham suatu saat ke Mekah beli korma. Pas lagi beli korma, lalu dibayar tuh. Pas lagi dibayar, set, ada korma jatuh 2 masuk ke keranjang dia. Lalu pas dibayar, dibawalah korma itu, dibawa ke Palestina. Lalu di Palestina dia makan di situ kurmanya ya. Lalu dia berdoa di Qubatus Sokhro. Ketika dia berdoa di Qubatus Sokhro, namanya seorang sufi, seorang wali, dia dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan dialog malaikat. Ternyata di Palestina itu dia mendengarkan apa kata malaikat. Shh, shh, shh. Itu kan Ibrahim bin Adham kan? Iya. Ibrahim bin Adham yang orang soleh itu kan? Iya. Emang kenapa? Enggak, kok Ibrahim bin Adham ini udah 1 tahun doanya nggak dikabulkan oleh Allah ya? Kata malaikat satu lagi, iya, dia nggak dikabulkan selama 1 tahun doanya oleh Allah gara-gara dia makan 2 butir kurma yang bukan hak dia waktu dia belanja di Mekah. Akhirnya Ibrahim bin Adham lagi doa, ya Allah, berarti 1 tahun ini doaku nggak dikabulkan gara-gara 2 butir kurma itu. Dia balik lagi ke Mekah, melakukan perjalanan 1500 km kurang lebih. Kurang lebih ya dari Jakarta ke Lombok lah barangkali gitu ya, 1500 km. Untuk minta dihalalkan 2 butir kurma itu. Sampailah di Mekah. Pas di Mekah dia lihat pedagang kurma yang waktu itu, ini kiosnya masih ada, tapi pedagangnya udah lain nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu setahun yang lalu beli kurma di sini sama kakek-kakek. Itu di mana ya dia? Dia sudah wafat. Lalu saya adalah anaknya. Oh alhamdulillah anaknya begini. Saya mohon diikhlaskan 2 butir kurma milik almarhum yang telah saya makan. Berapa butir kurma? 2. Ya Allah. Akhirnya apa kata anaknya? Baiklah Pak, beliau sudah wafat tapi punya ahli waris, saya ikhlaskan 2 butir kurma itu dari sisi saya. Tapi bapak saya punya ahli waris bukan hanya saya, ada ibu saya, ada adik saya, rumahnya di sono. Akhirnya didatengin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya pelanggan 1 tahun lalu 2 butir kurma bapak kemakan oleh saya minta diikhlaskan ya Bu. Apa kata istrinya? Saya ikhlaskan dari sisi saya, tetapi saya masih punya anak 1 lagi perempuan, silakan minta diikhlaskan. Minta Neng diikhlasin ya Neng ya 2 butir kurma. Kata anaknya, baik, saya ikhlaskan dari sisi saya. Semua ahli waris sudah mengikhlaskan. Berapa butir kurma? 2 butir kurma. Ya Allah, gara-gara 2 butir kurma doanya ditolak selama 1 tahun. Dia lakukan perjalanan 1500 km. Dia minta maaf kepada ahli waris. Berapa butir kurma? 2. Ya Allah. Akhirnya dia balik lagi ke Palestina. Dia doa lagi di Qubatus Sokhro. Ketika dia doa lagi, akhirnya dia dengar lagi malaikat. Alhamdulillah ya, ternyata Ibrahim bin Adham sekarang doanya sudah makbul lagi, karena 2 butir kurma yang bukan milik dia waktu itu sekarang sudah dihalalkan oleh ahli warisnya. Alhamdulillah. Berapa butir kurma Bu? 2. Ya Allah. Maka kita hati-hati bermuamalah tadi. Kalau kita ingat akhirat, hati-hati bermuamalah. Maka katakanlah, misalkan orang mendapatkan keuntungannya berapa? 100.000, tapi Allah murka, tapi ini barang haram, ini nggak sesuai kaidah ekonomi syariah. 1 juta itu kecil, bagaikan 1 tetes.
1 miliar bagaikan 1 tetes, 1 triliun bagaikan 1 tetes. Itulah dunia. Jabatan setinggi-tingginya juga cuma 1 tetes. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang gara-gara jabatan menghalalkan segala cara. Ada yang gara-gara jabatan itu dia lakukan apa aja, yang penting dia nggak dicopot dari jabatannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Lalu kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham maupun harta. Bu, saya mau tanya, Pak, saya mau tanya, orang bangkrut itu biasanya sebelumnya miskin atau kaya? Kalau sebelumnya miskin namanya bangkrut bukan? Emang belangsak. Nah, yang sebelumnya kaya tahu-taunya nggak punya, itu namanya bangkrut. Siapa kata Nabi orang yang bangkrut? Al-muflisu fina min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa shadaqatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Panjang hadisnya. Orang yang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, sholatnya rajin, membawa pahala puasa, puasanya rajin, membawa pahala sodako, sodakonya rajin. Wayati waqad syatama hadza, tapi dia juga rajin memaki orang lain. Nauzubillah min dzalik. Wa qadzafa hadza, dia rajin nuduh orang lain. Tahu nggak yang mencuri itu dia tuh. Gitu kan? Tahu nggak itu yang berzina itu dia, nuduh aja kerjaannya. Wa qadzafa hadza wa akala mala hadza, tapi dia juga rajin memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang lain, dia memukul orang lain. Maka di akhirat itu dikasihlah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang pada komplain sama dia. Orang yang tadi banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala sodako, orang-orang pada komplain. Ya Allah, aku dulu dituduh sama dia. Ya Allah, aku dulu dibohongin sama dia. Ya Allah, aku dulu dikhianati sama dia. Ya Allah, aku dulu dighibah sama dia. Ya Allah, aku dulu di macam-macam. Maka di dalam hadisnya fayu'ta hadza min hasanatihi. Kamu dulu dizalimi sama ini, iya, nih, ambil pahala. Hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika ini orang yang komplain masih banyak, pahalanya udah habis gara-gara dipakai buat bayar. Sedangkan yang komplain banyak. Bagaimana caranya? Dosanya diambilin. Dosa kamu nih, timpain ke dia. Dosa kamu ditimpain ke dia. Dosa kamu ditimpain ke dia. Akhirnya penuh dosa nih orang dan dia dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau sholatnya udah rajin, puasanya udah rajin, sodakonya udah rajin, maka kita jaga dengan muamalah. Jangan sampai gara-gara muamalah, gara-gara akhlak kita nggak baik, kita termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Anggota dewan, misal, udahlah, saya bikin kebijakan yang merugikan apa? Saya tahu ini kebijakan merugikan rakyat, saya tahu. Tetapi berhubung pimpinan partai saya kebijakannya itu, ya udah saya ikuti. Daripada saya dicopot jadi anggota dewan, nanti saya kehilangan uang ini, kehilangan jabatan ini, kehilangan fasilitas ini. Nggak apa-apa, rakyat terserah terzolimi, rakyat terserah sengsara. Yang penting saya senang di dunia. Ini sama dengan dia mendapatkan 1 tetes, tapi dia kehilangan samudra. Yang didapat cuma 1 tetes, tapi rakyat ini bakal nuntut di sana di akhirat. Nauzubillah min. Maka jadi pemimpin gak gampang. Umar bin Abdul Aziz ketika dinyatakan sebagai khalifah, nangis beliau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Takut ada kebijakan yang mendolimi rakyatnya nanti dituntut di akhirat.
Maka kata Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi diri dan berbuat untuk masa setelah kematian. Orang-orang pejabat yang gak peduli rakyat bukan orang cerdas. Kenapa? Dia nyari satu tetes, kehilangan satu samudra yang luas. Na'udzubillah min dzalik. Wal yaumal akhirah. Maka pejabat yang orientasinya akhirat, saya gak peduli dicopot sebagai anggota dewan, saya nggak peduli saya bakal dipenjara, pokoknya saya bikin kebijakan yang memakmurkan rakyat, pokoknya saya tidak ingin menzalimi rakyat. Ini baru orang pinter. Inilah yang bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedagang nggak apa-apa dikit, yang penting Allah ridho, yang penting di akhirat saya aman dari tuntutan orang-orang. Alhamdulillah. Maka saya kasih kuncinya. Saya nggak kasih akhlak-akhlak Rasul, tapi saya kuncinya, kunci bagaimana bisa mengikuti beliau dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah yang ngasih kuncinya, saya cuma menyampaikan aja. Yang ketiga, pertama adalah ridho Allah, yang kedua wal yaumal akhirah, dia orientasinya akhirat. Orang orientasi dunia nggak bakalan istiqomah, dijamin. Orang yang tergila-gila sama dunia nggak bakalan istiqomah, nggak bakalan. Nah itu ya, karena yang dia cari adalah dunia. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dia zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, saya mau tanya, misalnya ini air kopi, tadi saya ditawarin sama Ustadz Murdani, mau kopi nggak? Ntar aja dah. Ini air kopi nih ibu-ibu ya. Saya mau tanya, saya tuang ke cangkir, yang keluar apa? Kopi. Saya tuang ke mangkok, yang keluar kopi. Saya tuang ke piring, yang keluar kenapa? Dalamnya kopi. Nah, begitu pula akhlak kita. Kalau kolbu kita bersih, mata kita bersih, telinga kita bersih, mulut kita bersih, maka kebersihan akhlak berawal dari kebersihan kolbu kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dulu waktu saya kecil itu nggak doyan duren. Kalau bapak saya datang bawa duren banyak, apa yang terjadi? Keluarga saya langsung royok duren. Duren, bapak datang bawa duren, gitu kan? Belinya di sini nih, kebun singkong. Beli duren di situ, dibuka, yang lain nggak usah diperintah, nggak usah diiming-iming, nggak usah dimiing-miing, langsung menuju duren kecuali saya. Saya langsung menjauh. Kenapa? Karena baunya aja saya udah nggak seneng. Nah, akhirnya bapak saya kasihan sama saya, tip, tahu nggak duren ini adalah buah ternikmat di muka bumi. Wah, luar biasa. Kalau kamu nggak doyan duren, kasihan deh lo. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Gimana Pak? Setiap satu biji duren yang kamu makan, bapak kasih uang 100 perak. Gimana? Deal or no deal? Akhirnya saya bilang deal. Lalu saya ambil duren. Pak, 3 ya Pak? Tuh 3 ya, 300 ya Pak? Iya. Yang lain gak dikasih gitu, cuman saya doang. Akhirnya saya ambil gitu ya. Saya tahan napas nih, pura-pura makan. Terpas bapak saya meleng, saya agak keluar dikit, saya buang gitu ya. Masih kecil aja udah pinter bohongin orang tua. Ya Allah. Nah, ambil lagi, Pak, 3 lagi ya Pak? Iya. Berapa Pak? 300. Dan 600 ya Pak? Iya. Terpas saya bapak saya meleng lagi. Pak udah meleng nih, keluar dikit, buang lagi duren. Tapi dustanya masih amatir. Lama-lama ketahuan juga sama bapak saya. Wah, Latif ngerjain saya nih. Oke, gua kerjain lagi. Pas saya tidur, dilepetin sama bapak saya duren yang paling enak. Pas dilepetin, saya bangun. Pas bangun, kenapa Tip? Enggak, ini enak nih di mulut. Enak ya Tip ya? Enak banget Pak. Itulah duren yang kamu gak doyan. Oh, duren ternyata enak ya? Iya, kamu sih nyiumnya baunya doang. Oh, ternyata enak. Alhamdulillah sampai sekarang saya doyan duren. Alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa maksudnya kalau cerita duren? Maksudnya begini. Saya mau tanya, yang menikmati duren itu mata, telinga, apa mulut kita? Mulut kita ya.
Kalau duren enak, kata orang-orang, lalu kata saya nggak enak, yang salah orang-orang atau mulut saya? Mulut saya. Nah, begitu pula sholat. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Abu Bakar Siddiq habis pulang dari masjid, pulang sampai rumah, yang diambil bukan remote ikatan cinta, tetapi yang diambil adalah sajadah. Beliau sholat lagi sampai nangis, sampai jagutnya basah. Ya Allah, itu saking nikmatnya sholat. Kata beliau sholat nikmat, bagi kita sholat kok nggak nikmat. Yang salah kita, yang salah beliau apa kita yang nggak bisa menikmati? Kita yang nggak bisa menikmati. Saya mau tanya, kalau pemandangan yang indah kita nikmati dengan apa? Mata. Suara yang indah kita nikmati dengan apa? Telinga. Makanan yang enak kita nikmati dengan apa? Mulut. Ibadah yang nikmat kita nikmati dengan apa? Kolbu. Kalau ibadah itu begitu nikmat, kata kita nggak nikmat, berarti yang salah siapa? Hati kita. Kalau yang salah adalah kolbu kita, berarti yang perlu dibenerin apanya? Kolbunya. Cara benerin kolbu bagaimana? Cara benerin kolbu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Maka kalau kolbunya kotor, tanda-tandanya apa? Ada nasihat nggak masuk, ada muhasabah nggak mempan, sholat nggak nikmat-nikmat. Ini tanda kolbunya kotor berarti. Nah, sholat males banget, zikir males banget, Quran males banget. Nah, berarti kolbunya kotor. Kalau kotor berarti kita bersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuruh anak ngapalin Quran, orang tuanya ikatan cinta. Siapa yang pengen punya anak hafal Quran? Coba tangannya. Pengen punya anak hafal Quran, pengen cucu. Yang ini nggak pengen ya? Kalau pengen tangannya ke atas. Coba saya pengen tahu. Mudah-mudahan Allah ini kita disaksikan ya, insya Allah ya. Oke ya. Tapi jangan diturunin dulu. Biarin. Ya nggak usah lama-lama, sejam lah ya. Oke, tangannya diangkat dulu ya. Oke. Sekarang saya ingin ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya. Oke, tangannya sekarang diputar dikit. Putar dikit, ikuti kata-kata saya. Putar dikit, makin lama makin kencang. Pegang dagu semua. Oke, pegang dagu, tahan. Tahan dulu. Dagunya di mana? Wah. Orang gang subuh udah lupa sama dagunya. Ya Allah, dagunya pada di sini ya. Bukan saya bilang ikuti kata-kata saya, tapi ternyata yang diikuti kata-kata apa? Contoh. Contoh. Dalam bahasa Arabnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh itu lebih fasih daripada kata-kata. Contoh itu lebih efektif daripada kata-kata. Nyuruh anaknya ngaji, orang tuanya jangan sinetron ya. Ya Allah, sinetron itu ibu-ibu semua kalau ditekunin rame semua. Apa pesan artis sinetron kepada saya? Ustadz tolong bilangin nama jamaah supaya jangan nonton sinetron. Dalam hati, lalu cari duitnya di sinetron. Kenapa? Sinetron itu satu minggu itu sekitar ada 80. Rame semuanya kalau ditekunin. Saya mau tanya, ada nggak sinetron bapaknya soleh, ibunya soleh, punya anak soleh, lalu punya mantu soleh, lalu punya cucu soleh lagi? Ada nggak begitu? Nggak ada. Adanya Mas Al punya istri Andin. Andin punya adik namanya siapa tahu? Punya suami namanya Mas Nino, begitu ya. Ya Allah, yang ini seneng sama yang ini seneng sama yang ini. Bingung kita. Yang begitu tuh. Tapi apa manfaatnya dari nonton sinetron coba Bapak Ibu? Waktu terus berjalan, detik demi detik terus berganti, detik menit pun terus berganti, semua akan dihisap itu waktu itu. Warga gang subuh, waktu dulu kamu di dunia itu kamu gunakan malam-malam kamu untuk apa?
Andin ya Allah. Wah Allah, naudzubillah min dzalik. Gimana kabar Mas Al? Malaikat tinggal ya. Masa malaikat nanya Mas Al? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Maulid. Jadi kunci yang ketiga adalah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen gampang belajar bahasa Inggris, kita perlu guru bahasa Inggris. Kita pengen gampang belajar masak, kita perlu guru masak. Pengen cepat bisa nyupir, kita perlu ikut kursus nyupir. Pengen pinter zikir, pengen bagus zikir, maka kita perlu guru yang bisa membimbing kita. Nah, matematika punya guru, bahasa Inggris punya guru, ekonomi punya guru, masak punya guru, piano punya guru, zikir, ya Allah, zikir kira-kira penting atau penting banget? Penting banget, karena zikir bisa membersihkan kolbu. Ustadz, saya udah zikir banyak, udah ribuan, tapi kok nggak bersih-bersih juga kolbu? Akhlak nggak baik-baik juga, sholat kok nggak khusyuk-khusyuk juga, masih tetap aja rajin marah-marah, rajin nuding-nuding orang lain. Itu bagaimana Ustadz? Bukan zikirnya yang salah, tapi zikirnya nggak masuk ke dalam kolbu kita. Saya punya mobil, lalu saya buka, lalu akinya saya buka tuh. Nah, pas buka, saya ambil air aki 1 ember, lalu saya siram ke aki itu. Airnya banyak, yang masuk banyak atau dikit? Dikit. Ada 1 botol ini isinya air aki. Saya buka aki itu, saya masukkan sesuai lubang-lubangnya. Air akinya cuma segini, yang masuk dikit atau banyak? Banyak. Masalahnya zikir itu masuk nggak ke kolbu kita? Nah itu, sambil nunggu qomat itu jamaah pada istighfar, astaghfirullahaladzim. Wah, ngelihat lampu nih gede-gede banget, berapa watt ya? Li wali walidaya wali jamil muslimin. Wah, istighfar ada gongnya, sambil ngelihat lampu 4 gede-gede, kipas, sound system. Ini bayarnya berapa ya sebulan? Mulut istighfar, kolbu istighfar apa enggak? Enggak. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka yang penting bukan banyaknya zikir itu, yang penting nikmatnya, yang penting masuk ke dalam kolbu. Tapi kalau udah nikmat, insya Allah bisa banyak. Bapak-bapak nonton sepak bola Liga Inggris, Liverpool melawan Manchester United, Muhammad Salah ngegolin 3 memberi asis 1, menjadi pemain terbaik itu Muhammad Salah. Bapak-bapak bisa nonton selama 90 menit, berikut komentarnya jadi 2 jam. Kenapa kok bapak-bapak bisa betah, ibu-ibu betah nggak nonton bola, Bu? Bisa betah nonton bola nggak? Enggak. Bapak-bapak kenapa bisa lama, ibu-ibu kenapa enggak? Bapak-bapak menikmati, ibu-ibu enggak bisa menikmati. Jadi kuncinya nikmat dulu zikir itu. Kalau nikmat otomatis bisa lama. Kalau nikmat otomatis bisa banyak. Gantian ibu-ibu nonton Ikatan Cinta, bapak-bapak ikut. Sebel bapak-bapak. Sebel itu senang betul ya. Sebel apa sih ini yang ditonton? Ibu-ibu mah khusyuk nontonnya, bapak-bapak pengennya bubar aja tuh sinetron tuh. Kenapa? Ibu-ibu menikmati, bapak-bapak nggak bisa. Kenapa kakak saya makan durian banyak? Menikmati. Tapi bagi saya yang belum bisa menikmati, diiming-iming nih uang, tetap aja saya nggak makan banyak. Kenapa? Nggak bisa menikmati.
mati. Nah, maka umat Islam begitu sholat yang benar nih pahalanya, kalau sholat saya kasih begini. Sodako yang benar nih, kalau sodako pahalanya saya kasih segini. Diiming-iming tetap aja nggak jalan karena nggak bisa menikmati. Yang menikmati ibadah sekali lagi mata, kuping, mulut, apa kolbu? Kolbu. Maka kalau kita ingin bisa menikmati ibadah, bersihkan kolbu kita. Caranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir yang bukan hanya sekedar mulut, tetapi zikir ini tembus kepada kolbu. La ilaha illallah, tembuskan ke dalam kolbu. Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kuncinya ya. Insya Allah ketika kolbu kita bersih, mata kita bersih, telinga kita bersih, mulut kita bersih, ibadah kita enak, kita bisa meniru Rasul baik ibadah maupun muamalah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berhubung udah jam 12 kurang, tadi juga saya sampai rumah itu sore, istirahat sebentar, berangkat lagi. Ya ginilah namanya lagi maulid ya, istirahat kadang-kadang di mobil. Ya begitu, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Intinya yang pertama, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mata kita melihat Quran, telinga kita mendengarkan Al-Quran, lisan kita melantunkan Al-Quran. Yang kedua, kunci bisa mengikuti Nabi ada 3. Pertama apa? Tujuannya adalah ridho Allah. Yang kedua, orientasinya akhirat. Yang ketiga, kita zikir sebanyak-banyaknya. Kalau belum bisa zikir banyak, kalau belum bisa zikir nikmat, cari guru mursyid yang bisa membimbing ruh kita sehingga zikir kita zikir yang tembus ke dalam kolbu. Insya Allah dengan begitu kolbu kita menjadi bersih. Dengan bersih kolbu insya Allah ibadah kita nikmat, muamalah kita menjadi muamalah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nyetel TV sambil makan dodol, mati lampu karena kabel, maksud hati ingin terus ngobrol, apa daya kaki udah pada pegel. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.